Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, semua saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang sungguh dikaruniai dengan sebuah keselamatan yang sangat berharga. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara tentang fondasi kekristenan kita yang digambarkan dengan fondasi rumah yang dibangun. Ada dua jenis fondasi rumah di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah fondasinya yang dibangun di atas batu, dan yang kedua fondasinya dibangun di atas pasir. Fondasi yang dibangun oleh dua bangunan ini sudah pasti berbeda, kekuatannya juga pasti berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di saat-saat ini sering terjadi hujan dan sering terjadi banjir, sering terjadi longsor, dan itu membuat masalah dalam kehidupan manusia. Jika firman Tuhan ini mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia diumpamakan, disamakan seperti orang yang bijaksana. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Yesus katakan dia bijaksana. Yang sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya pondasinya kuat. Pondasinya kuat. Dan jikalaupun ada tantangan, rintangan, ada masalah, datanglah hujan, musim hujan terus datang, dan hujannya sangat deras, dan mulai menggeser sedikit demi sedikit di sekitar pondasi tersebut, dan tanah-tanah, pasir-pasir yang ada di sekitar pondasi tersebut akan tergerus, dan terjadilah namanya erosi. Namun pondasi ini tidak sampai mengalami erosi, tidak sampai mengalami masalah, karena dia kokoh, menyatu dengan tanah di sekitarnya. Dan batu-batu itu tidak gampang dihanyutkan oleh air-air tersebut, karena batu-batu itu berat.
berat dan kuat. Jadi karena dia berat dan kuat, sehebat apapun angin melanda rumah itu, dan sehebat apapun air hujan datang, maka bangunan itu, firman Tuhan katakan, tidak roboh. Orang-orang Kristen yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan fondasi imannya di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Dialah batu karang yang teguh, dialah batu penjuru yang luar biasa. Jadi iman kita harus kita bangun di atas fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Sehingga apapun masalah, rintangan, sekalipun tekanan ekonomi terjadi, sekalipun hal-hal yang tidak inginkan datang, selama kita di bumi ini, itu pasti akan datang silih berganti. Tetapi iman kita tidak akan goyah, karena dibangun di atas dasar firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, batu penjuru, batu karang yang teguh. Bagaimana sampai Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Karena Petrus disebut oleh Yesus seperti seorang anak yang luar biasa. Dan Yesus berkata, di atas batu karang ini. Siapa maksudnya di atas batu karang? Orang-orang yang memiliki seperti batu karang adalah orang-orang memiliki benar-benar punya komitmen, punya dasar hidup yang teguh, punya dasar hidup yang tegar, punya dasar hidup yang teguh, tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang datang dari mana-mana di dunia ini, termasuk ajaran sesat. Petrus adalah orang yang teguh. Dan Yesus berkata, di atas batu karang ini akan kudirikan umatku, jemaatku, dan badai apapun tidak dapat merobohkannya. Pendirian yang teguh itu menunjukkan iman yang teguh. Iman yang teguh menunjukkan bahwa dia pendengar dan pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa rumah tersebut tidak rubuh. Iman kita tidak akan pernah rubuh kalau dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dan dialah yang disebut Yesus Kristus sebagai orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Yang kedua, orang yang tidak mendengar, orang yang tidak mendengar dan tidak melakukannya disamakan dengan orang yang bodoh. Bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang hal kedua adalah seseorang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Yesus katakan dia seperti orang bodoh. Karena dia membangun pondasi rumahnya di atas pasir, tidak di atas batu. Pasir itu kecil-kecil dan tidak memiliki berat yang sangat besar.
kita dapat melihat secara nyata di dunia ini bahwa jikalau ada pasir di sekitar rumah kita lalu turun percikan-percikan air dari atap seng, maka pelan-pelan pasir itu akan bergeser. Itu masih percikan air dari atas seng. Tapi kalau misalnya itu mengalir aliran air, maka pasir-pasir tersebut akan dihanyutkan sedikit demi sedikit. Dan jika itu sungai, bukan sedikit-sedikit yang dihanyutkan, tapi sangat banyak. Dia akan dihanyutkan. Sehingga pada saat dilihat, tidak ada lagi di pondasinya pasir-pasir tersebut, karena sudah dihanyutkan. Dan bangunan di atasnya, yaitu rumah yang dibangun di atasnya, akan mengalami kehancuran karena apa? Pondasinya sudah bergeser. Pondasinya sudah hanyut. Artinya, kemana pasir-pasir tersebut pergi? Kemana aliran air itu mengalirkan? Kalau ke arah kanan, dia akan ke arah kanan. Kalau ke arah kiri, dia ke arah kiri. Kalau lurus, dia ke arah lurus. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak ada pondasinya yang kuat. Tidak memiliki pendirian yang teguh. Kemana angin bertiup, kesanalah dia. Kalau angin bertiup ke arah timurlah dia. Kalau angin bertiup ke arah selatan, ke arah selatanlah dia. Tidak memiliki pendirian. Bukan seperti batu tadi. Kalau batu itu datang percikan air dari seng, jika batu itu di atas, di dekat pondasi, dia tidak bergoyang, tidak berguncang. Sekalipun ada datang air mengalir, dia tidak akan tergeser. Apalagi pondasi yang telah menyatu dengan tanah, menyatu dengan bangunan. Jadi pondasi itu menyatu dengan bangunan. Yesus Kristus menyatu dengan orang-orang Kristen yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tapi orang-orang yang mendengar firman Tuhan tidak melakukannya, tidak akan pernah menyatu dengan Yesus Kristus, tidak akan pernah menyatu. Dia akan berpisah oleh karena timbulnya masalah, oleh karena timbulnya persoalan, oleh karena datangnya banjir, oleh karena datangnya air, oleh karena datangnya angin, oleh karena datangnya masalah. Itu akan memisahkan iman orang Kristen itu dari dirinya. Batu karang itu akan berpisah dari dirinya. Yesus Kristus akan berpisah dari dirinya. Oleh karena dia bodoh. Bodoh dalam arti ada pengajaran datang, dia dengar, dan dia ikuti. Ada lagi dari sini, dia dengar, dia ikuti. Orang-orang bodoh adalah orang-orang tidak memiliki kekuatan yang teguh. Orang-orang bodoh adalah tidak memiliki pendirian yang teguh. Orang-orang bodoh adalah orang-orang tidak memiliki komitmen yang teguh. Sehingga dia gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini yang datang silih berganti dari mana-mana. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Dari para orang-orang yang luar biasa yang memakai juga firman Tuhan ini. Jadi kedua hal macam dasar ini sangat jauh berbeda. Yang pertama yang didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dialah batu penjuru, dialah batu karang yang teguh. Dan sekalipun datang masalah, datang air, datang banjir, datang topan, datang angin melanda, menggoncang bangunan tersebut di atas batu karang tersebut, maka tidak akan digoncangkan. Dia akan tetap berdiri teguh. Dia akan berdiri di atas
batu karang tersebut, karena batu karang tersebut telah menyatu dengan bangunan pondasi di bawahnya, dengan batu karang di bawahnya, maka dia akan berdiri teguh sampai selama-lamanya. Namun yang kedua, bangunan yang di atas pasir. Jika datang masalah, datang persoalan, datang angin, datang air, datang banjir, datang angin topan melanda, datang persoalan-persoalan hidup, datang pengajaran-pengajaran yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan mengikuti ke arah mana angin itu merobohkannya, ke arah mana air itu mengalirkannya, sehingga dia akan bergeser ke kanan ataupun ke kiri dari pondasi yang ada. Karena pondasinya juga sudah bergeser, maka bangunan yang di atasnya, bangunan imannya itu akan roboh dan tidak tegar dan tidak teguh. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita renungkan firman Tuhan ini, bahwasanya firman Tuhan ini menjelaskan dua macam dasar pondasi iman. Satu di atas pondasi batu karang yang teguh, satu lagi di atas pasir. Mari selidiki hati masing-masing, mari renungkan iman masing-masing. Kita di kategori yang mana yang membangun diri kita, iman kita di atas pondasi yang teguh, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yaitu batu karang yang teguh, atau di atas pasir yang gampang diombang-ambingkan, yang gampang dihanyutkan, yang gampang dilengserkan, yang gampang dihancurkan. Mari kita menarik ke diri kita sendiri bahwa firman Tuhan ini benar-benar sangat berharga, mengingatkan kita bagaimana kita membangun iman kita di atas batu karang yang teguh. Kiranya Bapak Ibu dapat mengambil satu keputusan. Jadilah orang yang bijaksana, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan mendirikan bangunan imannya di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dialah kebenaran itu, dialah batu karang yang teguh itu, dan batu karang itu tidak akan tergoyahkan sampai selama-lamanya. Maka bangunan imanmu yang engkau bangun di atasnya tidak akan juga tergoyahkan sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Bapak Ibu, terima kasih. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa senantiasa supaya bangunan imanmu tetap kuat dan teguh, dan jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan, sehingga kita sampai kepada tujuan daripada hidup kita, yaitu hidup yang kekal, sehingga firman Tuhan ini digenapi di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam, salam. Haleluya, haleluya, haleluya.